lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana perbedaan tersebut dapat memicu terjadinya konflik antara kelompok Aswaja dan Salafi di Indonesia? Ya, memang di Indonesia karena perbedaan dua kelompok ini termasuk perbedaan yang sangat kuat, Ya. karena ini perbedaan antara pengakuan, mengaku diri sendiri sebagai orang yang paling Islam, sementara kelompok yang lain bukan Islam atau tidak Islam murni. Sama di sisi yang lain juga gitu, baik yang Ahlus Sunnah wal Jamaah mengklaim dirinya sebagai yang paling Islami, maupun juga dari Salafi Wahabi mengklaim dirinya yang paling murni, itu yang paling Islam, yang lain tidak gitu. Hanya saja perbedaan yang paling membuat agak menjadi mendekati clash ya, mendekati saling hampir ya bermusuhan yang dengan cara yang hampir menolak lah. Menolak itu karena memang ada kalau di Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih kepada dia toleransi dengan kultur, toleransi dengan masyarakat, toleransi juga dengan bahkan dengan yang agama lain, sangat toleransi ya, sangat toleransi, walaupun juga dengan yang mungkin mazhabnya berbeda. Kan ada mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, ya, Hanafi, itu kan memang berbeda-beda. Tapi bisa toleransi kalau yang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi kalau yang Salafi Wahabi, dan ini memang awalnya ada di Najd ya, di daerah Arab Saudi. Nah, ininya awal mulanya cenderung memang tidak menerima golongan yang lain. Dan di awalnya bahkan sering cenderung mengkafirkan sesama muslim gitu ya. Dengan alasan tadi yang lain tidak murni, sementara yang Salafi Wahabi paling murni. Nah, ini yang sering akhirnya di Indonesia sendiri sebenarnya tahun 2019 kemarin itu sempat ada yang viral ketika Ustadz Firanda dari Salafi Wahabi berceramah atau mengisi kajian di Aceh. Itu 2019 sempat viral itu. Karena ditolak ya, di sana karena dianggap membuat keresahan, karena memang kan begitu ininya coraknya, menganggap Islam yang lain tidak murni. Nah, Salafi yang paling murni karena mengambil langsung literaturnya, sumbernya dari Al-Quran dan Sunnah ya. Nah, sementara Ahlus Sunnah wal Jamaah juga mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi juga menyertakan pendapat para alim ulama terdahulu. Nah, sementara Salafi Wahabi mengambil dari Al-Quran dan Sunnah, tapi membatasi dengan beberapa ulama yang menurut dia recommended gitu. Nah, ini yang jadi perpecahan. Sebenarnya kalau di pusatnya sendiri atau di awal berdirinya Salafi di gerakan Salafi di Saudi, itu sampai terjadi pembunuhan. Jadi orang yang tidak sepaham dengan gerakan Salafi itu mereka habisi. Nah, walaupun ini mungkin tidak banyak diketahui gitu, tidak banyak dikenal, tidak banyak dipahami di sini. Alhamdulillah di Indonesia termasuk yang toleran dengan yang intoleran itu banyakan yang toleran, jadi lebih kondusif. Mungkin yang selanjutnya itu faktor apa yang paling dominan yang menyebabkan konflik antara kedua kelompok tersebut terjadi? Yang paling besar sebenarnya perbedaan fikih. Perbedaan fikih seperti tata cara sholat yang sudah baku di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dikritisi dengan dianggap atau istilah mereka itu dengan menolak dan bahkan mengkategorikan orang yang melakukan itu sebagai ya mendekati kafir, bahkan ada yang lebih rendah dari orang kafir gitu, karena dianggap ya tidak sesuai sumber gitu.
sebenarnya ini yang paling mencolok sih, perbedaan fikih. Perbedaan fikih. Mungkin di kalangan Ahlussunnah wal Jamaah perbedaan fikih itu adalah hal yang cabang, gitu, yang kayak ya berbagai macam gerakan sholat, berbagai macam doa, berbagai macam ya, yang sifatnya praktek ibadah gitu ya. Nah, sementara di Salafi Wahabi menganggapnya ini termasuk akidah. Jadi kalau yang nggak persis dengan Nabi dianggap berbeda akidah, dan dianggap bahkan dia ya ada penyembah kubur, penyembah nenek moyang, penyembah tradisi, istilah-istilah yang keluar dari ini kalangan Salafi Wahabi. Jadi untuk faktor paling dominannya lebih ke arah akidah ya. Ya, perbedaan fikih sebenarnya. Kalau dari Ahlussunnah wal Jamaah ini perbedaan fikih, tapi kalau dari Salafi Wahabi menganggapnya perbedaan fikih ini perbedaan akidah. Nah, itu yang sering terjadi, sebenarnya sekarang ini kalau kita lihat baik di Facebook maupun di Instagram itu hampir sering ada postingan yang ini mengkanter ini mengkanter ini saling serang jadi ya. Ya, saling serang. Ada itu kelompok-kelompoknya. Ada orang-orangnya, ada ya semacam ada agen-agennya lah. Mereka saling hujat. Jadi memang menciptakan kerusuhan, kegaduhan apa namanya? Kegaduhan sosmed lah. Untuk pertanyaan pertamanya, apa sih perbedaan utama gitu Om antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi dalam memahami serta mengamalkan ajaran Islam gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Menarik sekali sebenarnya, ini kan gerakan keagamaan yang berdampak kepada lingkungan sosial. Dan di Indonesia sendiri sebenarnya ajaran Islam ini ya, agama Islam ini termasuk mayoritas yang mungkin kalau sekarang persentasenya sudah 85% ya. Kita pernah sampai ya mendekati 90, menurun sekarang 85% ya, mungkin kalau itu bisa turun lagi gitu ya. Nah, yang terbesar memang di Indonesia ini dikenal dengan istilah Ahlussunnah wal Jamaah, yang secara kultural ini orang sering menyebutnya sebagai orang NU gitu ya. Orang NU. Walaupun yang lainnya juga semuanya kategorinya di Indonesia terutama Asia Tenggara ini Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Muhammadiyah juga. Iya, termasuk Muhammadiyah dan beberapa gerakan keislaman yang lainnya. Nah, kalau dari segi secara sumber mereka semuanya sebenarnya sama-sama mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, dari hadis sahih, baik itu Ahlussunnah wal Jamaah ataupun Salafi Wahabi. Nah, memang dua gerakan ini di Indonesia sendiri sebenarnya lebih awal Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun belakangan juga gerakan Salafi Wahabi juga mengambil nama yang sama, dia juga sebagai Ahlussunnah wal Jamaah gitu ya. Sama-sama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, perbedaannya sebenarnya di cara pengambilan sumbernya saja. Cara pengambilan sumbernya. Kalau dari Ahlussunnah wal Jamaah itu memang kita mengenal ada imam mazhab, ada mengenal aliran akidah Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, sementara di Salafi Wahabi ya, dia juga sama-sama mengambil dari Al-Quran dan As-Sunnah, cuma dia lebih spesifik kepada Salafus Sholeh. Jadi mengambil dari generasi salaf awal ya, dari generasi salaf yang walaupun secara
secara massa sebenarnya ini berawal dari gerakan Salafi Wahabi ini berawal dari akhir dari masa kekhalifahan Turki Utsmani. Jadi sekitar abad ke-17 lah, abad ke-17. Dan kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah memang ini lebih tua lagi sebenarnya, secara turun-temurun sampai ke salah satu dari 4 mazhab tadi yang diikuti di berbagai negara, ya. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, Brunei, kemudian Singapura, ya. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah bermazhab As-Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah, sementara di Salafi Wahabi tidak menganut, tidak bermazhab, tidak menggunakan mazhab. Nah, ini yang apa titik poinnya. Seperti itu ya, perbedaan utamanya. Potong-potong. Betul. Masuk pertanyaan selanjutnya, apa saja dampak yang ditimbulkan dari konflik antara Aswaja dengan Salafi Wahabi di kehidupan masyarakat Indonesia ini? Ya, di masyarakat kita sebenarnya hampir kalau di tingkat sosial ya, di lingkungan masyarakat secara sosial nggak terlalu sih sebenarnya, nggak terlalu, bahwa ketika dia mungkin bermusuhan cara sholatnya agak berbeda, tapi secara kemasyarakatan masih bersosial, nggak terlalu sih sebenarnya, baik yang Ahlus Sunnah wal Jamaah maupun yang Salafi Wahabi. Tapi dengan catatan itu kalau di area perkomplekan, perumahan. Tapi kalau di area pinggiran itu bisa jadi bisa diusir atau tidak diterima orang yang udah terindikasi, oh ini Salafi, Wahabi, ini nggak boleh masuk ke musola kita. Begitu juga dengan orang yang terindikasi mungkin, wah ini Ahlus Sunnah ini agak menyimpang nih ibadahnya nih. Biasanya dia penggunaan toanya terlalu over malam-malam belum waktunya sudah mulai persiapan azannya dengan ngajinya yang kencang-kencang seperti itu. Ya, di perkotaan masih ada toleransi, masih banyak. Tapi kalau di pedesaan sebenarnya, di daerah pinggiran ya, bukan pedesaan. Karena kalau di pedesaan sekali, bahkan kalau udah ada satu ya sudah, itu yang lain nggak bisa masuk gitu. Ditolak gitu. Masing-masing punya sudut pandang sendiri ya. Ya, punya sudut pandang sendiri yang memang sudah saling menajam sebenarnya. Bahkan saling cenderung tahu sama tahu sebenarnya. Tahu sama tahu. Dia itu kelompok ini punya senjata yang selalu dia tuduhkan ke yang lainnya ini. Nah, kelompok ini punya senjata yang selalu bisa mengkanter atau menuduh yang lain dengan ini. Karena dianggapnya kalau yang bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah dianggap ini tidak nasionalis. Tidak nasionalis karena dia kan masih ya ininya sumbernya rujukannya kan ini ya Timur Tengah, Arab Saudi terutama. Sementara kalau yang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu orang-orang sekitar situ juga bisa dijadikan rujukan, bisa dijadikan sumber, bisa boleh ya istilahnya masih bisa mau menjadikan dia ustadz, imam di kompleknya gitu. Nah ini. Tapi kalau yang dari Salafi Wahabi itu seperti orang udah didaftar. Pokoknya bukan yang ini akidahnya menyimpang. Dia akidahnya menyimpang. Hanya karena mungkin dia kalau berdoa mungkin subuhnya pakai kunut umpamanya. Dianggap sudah menyimpang. Makanya dua perbedaan ini yang kayaknya sampai kapanpun nggak bakal ketemu. Nggak bakal ketemu. Oke, masuk ke pertanyaan terakhir. Bagaimana kondisi hubungan antara kelompok Aswaja dan Salafi saat ini di tengah masyarakat di Kecamatan Pondok Gede khususnya? Di Kecamatan Pondok Gede. Di Kecamatan Pondok Gede memang ada yang kalau secara tadi ya kemasyarakatan itu termasuk ekonomi itu masih dibilang semuanya toleransi, masih mau bermuamalah, mau
berteman, bertetangga. Tapi kalau sudah masuk ke area peribadatan, ini juga sebenarnya termasuk yang harus diwaspadai. Iya. Indikasinya memang di beberapa tempat ada masjid yang sudah di, ya dilabeli ini masjid yang Salafi, ini masjid yang NU, ini Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Nah itu yang di masyarakat Pondok Gede yang sering. Ya termasuk ya mungkin ya ya seputaran duta dan lain sebagainya. Kalau ini maksudnya kelurahan apa, Pak? Kalau ini di mana? Al Ikhlas. Daerah ini Ini duta. Pondok Gede. Pondok Kelurahannya? Gede. Kalau ini termasuk apa ya? 50-50 kali. Oh. 50-50. Oh, satu komplek 2 kelurahan gitu kali ya? Iya. Kayak Galaxy gitu. Ya, jadi maksudnya dari yang pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah dengan Salafi Wahabi itu tergolong 50-50. Tergolong 50-50. Karena di sini kan ada 2 masjid ya yang agak 2 masjid, 1 musola. Masjid yang besar punya kajian yang diisi oleh orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah dan juga punya kajian yang diisi oleh orang-orang Salafi Wahabi. Termasuk juga yang di masjid yang di belakang sama punya waktu yang sama, diakomodasi oleh pengurusnya. Walaupun mungkin pendirinya di Duta Indah ini adalah orang yang dulunya Persis gitu ya, dari kultur Persis, kemudian ada kultur Muhammadiyah dan juga kultur NU, tapi belakangan semua diakomodasi, jadi yang punya mazhab, punya aliran fikih, punya ini ya udah diakomodasi, sepertinya kayak pasar bebas gitu. Jadi terserah masyarakat nanti mau ikut ya dengan kecenderungan yang mana gitu. Kalau ini konflik sosial yang pernah terjadi di Pondok Gede ada nggak sih gitu? Nggak ada, kayaknya nggak ada. Tapi kalau cuma sekedar perang narasi di media sosial ada 1-2 sih, ada 1-2, atau ada di grup-grup WA. Oh jangan panggil ini, dia nggak sunnah gitu istilahnya. Dan itu terjadi cukup di sosial media. Nggak di kehidupan nyata nggak di kehidupan. Walaupun begitu disamperin ditanyain nggak sunnahnya di mana, ini lah kan dia juga ikut ini bersumber dari sunnah yang ini. Udah akhirnya bubar gitu aja. Alhamdulillahnya di sini mungkin kultur Indonesianya keluar gitu, jadi akhirnya ya udahlah, yang penting nafsi aja gitu. Toh juga kalau kita bener, toh kalau kita salah, buktinya kita belum ketahuan apa kita masuk neraka apa masuk surga gitu. Mungkin masih pada hidup semua, ya udah jalanin aja yang diyakini gitu. Jadi enaknya di situ. Tapi mungkin ya di sumbernya sendiri sekarang sebenarnya juga udah mulai agak terbuka gitu sebenarnya, menerima perbedaan. Karena emang yang dikhawatirkan kan yang tidak menerima perbedaan ini. Kalau tidak menerima perbedaan ya ini yang bisa meruncing ke konflik. Tapi kalau menerima, setajam apapun perbedaan pasti ya aman. Bisa diatasi ya? Iya, bisa diatasi. Tapi kalau yang nggak bisa diatasi, nah itu yang bahaya gitu. Tapi selama ini sih alhamdulillah nggak sampai ke situ. Jadi kalau sesuatu bentuknya halus aja gitu ya? Iya. Jadi sewajarnya aja gitu. Mungkin karena kultur Indonesia jadi orang ya udah merangkul semuanya. Tapi kalau kultur Timur Tengah ya udah urusannya perang kayaknya begitu ya. Karena emang ini prinsip yang sensitif, isu-isu yang sensitif aliran keagamaan. Ada gitu.